Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 354. YQ memandang Meneer yang dan berkata dengan tenang, jika Anda tidak bertanya apa-apa, Anda harus memanggil polisi dan menangkap saya. Itu terlalu tidak masuk akal. Polisi menangkapmu karena belas kasihan. Jika kamu berani mengatakan lebih banyak, aku akan membunuhmu. Ekspresi Tuan yang sangat arogan, dengan tampilan yang angkuh, tampaknya baginya bahwa membunuh YQ semudah membunuh seekor semut. HMPH, sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan denganku. Zhang Lili meringkuk ke dalam pelukan Tuan Yang, dan berkata dengan penuh kemenangan pada YQ, anak nakal, bukankah kamu sombong? Coba yang arogan lagi. Terkunci. YQ mengangkat tangannya dan menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ah, Zhang Lili berteriak. Kamu sangat berani untuk mengalahkan orang-orang di wilayahku. Saya pikir kamu bosan hidup. Yang menatap YQ dengan ekspresi muram, dan berkata, saya telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi. Saya ingin Anda keluar dari Jiangzhou. Aku ingin kamu mati. Saya ingin semua orang tahu nasib menyinggung saya. Kemudian, Tuan yang mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Pada saat ini, YQ memandang Tuan Yang dan berkata, saya juga akan membiarkan Anda keluar dari Jiangzhou, sehingga semua orang tahu nasib menyinggung saya. Zhang Lili tampak menghina dan mengutuk keras, layak. Bahkan sekarang, saya masih berpura-pura. Ketika Anda menangis nanti, kekuatan Tuan Yang tidak sebanding dengan Anda. Staf penjualan lainnya juga tercengang, mengira mereka salah dengar. Apa yang dia katakan? Dia ingin presiden yang keluar dari Jiangzhou. Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu latar belakang yang selalu ada? Bahkan wali kota Jiangzhou tidak berani mengatakan hal seperti itu di depan Tuan Yang. Saya pikir dia hanya gila. Sekelompok orang memandang YQ dengan mata bodoh dan membuat suara jijik. Meneer yang tidak marah dan tertawa, dan berkata, wah, saya baru saja mendengar Anda, apakah maksud Anda ingin saya keluar dari Jiangzhou? Ya, aku akan membiarkanmu keluar dari Jiangzhou. YQ berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha. Tuan yang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia, air mata mengalir dari tawanya. Setelah beberapa saat, menghentikan tawa. Yang berkata, saya telah berada di Jiangzhou selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang gila seperti Anda. Saya ingin melihat hari ini, apa kemampuan Anda untuk mengeluarkan saya dari Jiangzhou. Ngomong-ngomong, nak, jika kamu bisa menelepon seseorang, maka teleponlah dengan cepat, jangan bilang nanti aku tidak memberimu kesempatan. Setelah yang selesai berbicara, dia menarik Zhang Lili dan duduk di sofa di sampingnya. Abaikan semua orang. Yang langsung meletakkan satu tangan di leher Zhang Lili dan meremasnya dengan kuat, sementara tangan lainnya mengeluarkan cerutu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Zhang Lili buru-buru menggunakan korek api untuk membantu menyalakan cerutu yang terletak di tangan Tuan Yang, dengan ekspresi senang. Yang memuntahkan cincin asap sambil bermain dengan Zhang Lili di lengannya, itu tampak seperti bos klub di film Xiangjiang tahun 1990-an. Sombong sekali. Nak, jika Anda bisa menelepon, tolong teleponlah sesegera mungkin. Ketika orang saya tiba, akan terlambat jika Anda menelepon seseorang lagi, kata Yang. Tidak masalah bagi saya untuk menangani hal-hal sepele seperti itu. Anda tidak perlu menelepon orang sama sekali, tetapi jika Anda ingin saya menelepon orang, maka saya akan menelepon beberapa orang. YQ mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Han Long. Ketika Tuan Yang melihat YQ benar-benar bersiap untuk menelepon seseorang, dia menjadi lebih arogan, dan berkata, nak, panggil seseorang lagi. Berapa banyak yang cukup? Telepon sebanyak mungkin orang. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak orang yang menarik. Apakah kamu yakin ingin aku memanggil lebih banyak orang? YQ berkata, aku punya banyak saudara, panggil mereka semua, aku takut aku akan menangis untukmu.
Jangan bicara omong kosong, panggil semua saudaramu, aku tidak takut, kata Yang Zhongyu tanpa rasa takut. Kalau begitu, aku harap kamu tidak takut menangis nanti. Ye Qiu memutar telepon Han Long dan berkata, saya di dunia East Lake, dan menelepon semua saudara. Han Long sedikit tidak yakin, dan bertanya, bos, apakah Anda berbicara tentang semua saudara? Ya, panggil semua saudara kita di Jiangzhou. Ye Qiu menutup telepon dan memandang Tuan Yang dan berkata, saudaraku akan berada di sini sebentar lagi, ada banyak orang, jadi bersiaplah. Saya siap untuk membiarkan mereka datang. Yang tertawa. Ye Qiu mulai sedikit penasaran, apa sebenarnya identitas Presiden Yang, bagaimana dia bisa begitu sombong? Aku harap kamu bisa tertawa bahagia sebentar lagi. Ye Qiu selesai berbicara dan duduk di sofa. Zhang Lili meringkuk ke dalam pelukan Tuan Yang dan berbisik, Tuan Yang, jangan takut padanya. Dia adalah seorang dokter kecil. Dia tidak memiliki saudara laki-laki sama sekali, apalagi siapapun. Dia hanya berpura-pura. Meneer yang tersenyum tipis, saya telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, jika saya bahkan tidak dapat melihat trik kecilnya, bukankah saya bodoh? Ternyata Tuan Yang, kamu sudah melihatnya sejak lama, sungguh menakjubkan. Aku tidak baik, tahukah kamu? Tuan Yang tersenyum jahat, telapak tangannya tiba-tiba ditekan dengan keras. Hahu. Zhang Lili mengerutkan kening kesakitan, dan berkata, Tuan Yang, bersikaplah lembut. Sekarang kamu tahu kamu ingin aku meringankan, mengapa kamu memintaku untuk menggunakan kekuatan di hotel tadi malam? Tuan Yang, Anda baik atau buruk? Jika Anda mengatakan ini di depan banyak orang, orang akan malu. Apakah kamu masih malu? Tuan Yang berkata dengan terkejut, trik yang kamu mainkan di hotel tadi malam sangat berani, mereka tidak terlihat seperti orang yang pemalu. Apakah ini seorang wanita? Mereka berdua mengabaikan semua orang dan mengucapkan kata-kata yang memerah dengan tidak bermoral. Ye Qiu merasa mual untuk beberapa saat, bangkit dan menghampiri wajah Qian Jinglan. Bu, kamu baik-baik saja? Tanya Ye Qiu. Aku baik-baik saja. Qian Jinglan memandang Zhang Lili yang sedang meringkuk di pelukan Tuan Yang dan menghela nafas, gadis yang baik, kenapa dia menjadi seperti ini? Dia tidak seperti ini sebelumnya. Mungkin dia orang seperti itu, tapi kita semua dibutakan olehnya sebelumnya. Ye Qiu memarahi dirinya sendiri dalam hati, dia benar-benar buta pada awalnya, jadi dia akan jatuh cinta dengan wanita seperti Zhang Lili. QR, presiden yang tidak terlihat mudah, kamu harus berhati-hati, kata Qian Jinglan. Jangan khawatir, Bu, tidak ada seorang pun di Jiangzhou yang bisa menyentuh putramu. Ye Qiu berkata dengan percaya diri. Sekitar 5 menit berlalu. Lusinan pengawal kuat Kongwu muncul di aula, berdiri rapi di depan Tuan Yang, dan berkata dengan keras, baik Tuan Yang. Suaranya menggelegar. Momentumnya mengejutkan. Meneer yang mengangguk puas, lalu menatap Ye Qiu dan tersenyum, wah, orang-orangku sudah tiba, bagaimana dengan saudara-saudaramu? Mengapa mereka belum datang? Jangan khawatir, mereka akan segera datang. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, dia merasa gemetar. Segera setelah itu, terdengar suara langkah kaki, menghentak, di luar pintu, dengan rapi dan seragam, seolah-olah itu adalah ribuan kuda. Bab 355. Sebuah gerakan besar menyebar dari luar ke aula. Apakah anak ini benar-benar memiliki banyak saudara? Tuan Yang mengangkat kepalanya dan melirik Ye Qiu, hanya untuk melihat bahwa Ye Qiu juga menatapnya, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Ini hanya dokter kecil, kepura-puraan macam apa? Tuan Yang mendengus dingin, menunjuk ke seorang pengawal dan memerintahkan, kamu keluar dan lihat-lihat. Ya. Pengawal itu merespon dan berlari keluar dengan cepat, tetapi begitu dia berjalan ke pintu, pengawal itu segera berbalik, berlari kembali dengan panik, dan berkata kepada Tuan Yang, tidak baik, tidak baik. Untuk diam. Tuan Yang menyela pengawal dengan nada kasar, dan dengan tegas menegur, sudah berapa kali saya katakan, jangan panik jika ada masalah. Setiap kali ada acara besar, Anda akan tenang. Bahkan jika Taisan jatuh di depanmu, kamu harus tenang. Marah,
Kenapa kamu tidak mendengarkan? Pengawal itu ragu-ragu, Tuan Yang, saya. Silakan, bagaimana situasi di luar? Banyak orang keluar. Pengawal itu berkata dengan cemas, Tuan Yang, keluar dan lihatlah. Manajer yang tidak peduli, dan tersenyum tipis, berapa banyak orang? Apakah ada banyak orang bersamaku? Tuan Yang, ada lebih banyak orang yang datang dari luar daripada milikmu, apalagi ratusan orang. Apa? Presiden yang tiba-tiba bangkit, menatap pengawal dan bertanya, apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar? Saya tidak bisa salah membacanya. Pengawal itu berkata, Tuan Yang, jika Anda tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri. Manajer yang melirik Yekiu dan menemukan bahwa Yekiu masih menatapnya sambil tersenyum, yang membuatnya sangat kesal. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Tuan Yang melangkah keluar dari pintu. Aku akan pergi juga. Zhang Lili dengan cepat meraih tangan Tuan Yang dan mengikutinya. Pengawal Tuan Yang dan staf di departemen penjualan juga pergi bersama, ingin melihat apa yang terjadi di luar. Tetapi ketika orang-orang ini berjalan keluar dari aula, mereka menghirup AC. Di luar departemen penjualan, ada banyak pria berjas hitam berdiri di luar departemen penjualan. Lebih dari beberapa ratus orang, setidaknya 2.000 orang. Sepotong hitam hancur, seolah-olah tentara menghancurkan kerajaan. Selain itu, orang-orang ini tinggi dan kuat, dan mereka tidak mudah dipusingkan pada pandangan pertama. Astaga, siapa orang-orang ini? Bagaimana perasaanmu seperti orang-orang di klub? Terlalu mengerikan. Staf di departemen penjualan belum pernah melihat formasi ini, dan wajah mereka memucat ketakutan. Manajer yang sedikit mengernyit, dan hendak menanyakan identitas orang-orang ini dalam pakaian hitam tiba-tiba, deru mobil terdengar. Tiba-tiba, semua orang berbaju hitam dengan cepat berpisah ke kedua sisi, memberi jalan ke jalur. Detik berikutnya, Maybach senilai puluhan juta tiba-tiba masuk dan berhenti di pintu departemen penjualan. Kemudian, mobil kedua muncul, Mercedes-Benz. Yang ketiga adalah Mercedes-Benz. Yang keempat adalah Mercedes-Benz lagi. Kelima, keenam, ketujuh. Dalam beberapa menit, ratusan Mercedes-Benz muncul dan berbaris di jalan di luar. Di jalan raya, semua orang yang lewat tercengang. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak mobil mewah dalam hidupku. Apakah ada orang besar di East Lakewell? Mungkinkah kepala ibu kota pergi ke Danau Timur untuk menyelidiki dunia? Sangat mungkin. Saya mendengar bahwa bos Dong Tianxia memiliki latar belakang. Seorang pejalan kaki berkata, ini jelas bukan pemeriksaan oleh kepala eksekutif. Kenapa kamu begitu yakin? Pejalan kaki itu berkata, menurut praktik yang biasa, kepala eksekutif tidak akan naik Mercedes-Benz, tetapi akan selalu naik coaster. Selain itu, pejabat utama setempat juga akan menemaninya. Lihat plat nomor mobil-mobil itu, tidak satu pun dari mereka adalah plat nomor pejabat Jiangzhou. Jika bukan karena inspeksi kepala, siapa lagi? Seseorang bertanya. Seorang pejalan kaki tersenyum dan berkata, saya pikir itu pasti orang kaya yang datang. Dengan pertunjukan sebesar itu, setidaknya dia adalah orang kaya dengan aset miliaran dolar. Mendesis. Ada suara AC di sekitar. Di pintu masuk aula, Zhang Lili, yang memegang lengan Tuan Yang, memandang Mercedes-Benz, dan berkata dalam hatinya, kalau saja saya bisa menemukan orang kaya untuk menjadi suami, itu tidak akan berhasil. Tidak apa-apa untuk mengenali orang kaya sebagai ayah baptis. Ada begitu banyak mobil mewah yang mengikuti saat Anda bepergian, itu benar-benar terlalu mengasyikkan. Sangat iri. Zhang Lili bahkan telah mengambil keputusan, setelah dia masuk ke mobil mewah, dia memandang rendah segalanya. Tepat pada saat ini, Yekiu membantu Qian Jinglan dan berjalan keluar, membiarkan Zhang Lili kembali sadar. Kenapa kamu pergi? Apakah kamu mencoba melarikan diri? Aku bilang bajingan, kamu tidak ingin pergi hari ini. Zhang Lili menunjuk Yekiu dan berteriak dengan tajam. Mengapa saya harus melarikan diri? Yekiu tersenyum ringan, saya pikir Anda yang akan melarikan diri. Apa maksudmu? Tanya Tuan Yang, menyipitkan matanya. Yekiu menunjuk orang-orang berbaju hitam di luar dan berkata, mereka semua saudaraku. Lelucon apa?
Aku tidak tahu berapa banyak saudara yang kamu miliki. Selain itu, jika kamu sangat tidak berguna, siapa yang akan menjadi saudara denganmu? Zhang Lili mengutuk Ye Qiu, kamu tidak berpura-pura mati. Sampai sekarang, apakah menurutmu aku masih berpura-pura? Ye Qiu ingin tertawa kecil, atau bahwa Zhang Lili memang konyol. Bukan? Zhang Lili menunjuk sekelompok orang berbaju hitam dan berkata kepada Ye Qiu, jika mereka adalah saudaramu, aku akan menuliskan namanya secara terbalik. Pada saat ini, pintu ratusan mobil Mercedes-Benz didorong terbuka pada saat bersamaan, dan ratusan pria berbaju hitam keluar dari dalam. Segera setelah itu, seorang pria kulit hitam besar melangkah maju dan membuka pintu penumpang depan Maybach pertama. Seorang pria muda turun dari dalam. Pemuda itu mengenakan jas putih rapi, rambutnya dicukur lurus, matanya tajam, dan dia sangat tampan. Ketika Zhang Lili melihat pemuda ini, ada lampu hijau di matanya, jika bukan karena tuan yang di sisinya, dia hanya akan menerkamnya. Muda dan lebih banyak emas. Tampan dan tampan. Ini hanyalah pangeran yang menawan dari mimpi itu. Ye Qiu memandang tuan yang dan berkata, apakah Anda tidak mengizinkan saya menelepon seseorang? Saya menelepon. Orang-orang ini adalah saudara-saudara saya. Engah. Zhang Lili tidak bisa menahan tawa, Ye Qiu, apakah saya mengatakan Anda gila? Anda tidak melihat mobil apa yang mereka kendarai. Bahkan jika Anda bekerja keras seumur hidup, Anda tidak mampu membelinya. Namun, adegan berikutnya tampaknya menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan Zhang Lili. Mengapa kamu di sini? Ye Qiu menoleh dan menatap pemuda itu, ekspresinya penuh dengan ketidaknyamanan, seperti seorang kaisar yang tinggi. Maaf bos, ada kemacetan lalu lintas di jalan dan itu tertunda untuk sementara waktu. 3.000 saudara dari Jiangzhou, saya membawa semuanya. Han Long selesai berbicara dan maju selangkah. Luruskan punggung Anda. Kemudian, di bawah semua mata, dia berlutut di depan Ye Qiu dengan satu lutut. Berdebar. 3.000 murid Longman di belakangnya juga mengikuti gerakan Han Long dan berlutut di tanah. Temui bos. Bab 356. Temui bos. Han Long memimpin 3.000 murid Longman, berlutut di depan Ye Qiu. Ada suara seperti tsunami dari mulut mereka. Setiap suara nyaring dan kuat. Setiap suara membuat orang bersemangat. Adegan ini seperti tentara kuno yang memberi hormat kepada kaisar, sangat mengejutkan. Semua orang tercengang. Masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap Ye Qiu dengan ekspresi luar biasa. Dia, siapa dia? Bukankah dia dokter kecil? Bagaimana bisa begitu banyak orang berlutut untuknya? Apa yang terjadi? Beberapa orang bahkan merasa bahwa mereka terpesona dan menggosok mata mereka dengan keras. Namun, fakta memberitahu mereka. Semua ini benar. Mereka benar ribuan orang berlutut di depan Ye Qiu dengan hormat. Qian Jinglan terkejut dan bertanya, QR, orang-orang ini, apakah semua saudaramu? Mereka. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, Han Long berkata, Bibi, kakak Ye adalah bos kami, dan kami adalah adik laki-lakinya. Saudara laki-laki? Qian Jinglan segera mengerti bahwa orang-orang ini pasti dari Longman. Ye Qiu memberitahunya tentang Longman. Engah. Tiba-tiba ada cibiran di sebelahnya. Zhang Lili memelototi Ye Qiu dan berkata, tanpa diduga, setelah putus denganku, kamu akan semakin berpura-pura. Ayo, di mana kamu mengundang pertunjukan grup ini? Performa grup? Pikiranmu kebanjiran. Apakah Anda tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh begitu banyak grup untuk tampil? Ketidakpedulian. Ye Qiu ingin tertawa kecil. Melihat Ye Qiu tidak berbicara, Zhang Lili mengira dia telah menebaknya dengan benar, dan terus memarahi Ye Qiu, anjing tidak bisa mengubah makan kotoran. Dulu kamu tidak berguna, sekarang kamu masih tidak berguna, dan kamu hanya akan menjadi tidak berguna di masa depan. Terkunci. Han Long tiba-tiba berdiri, menampar wajah Zhang Lili, dan berkata dengan suara dingin, berani memarahi bosku, apakah kamu ingin mati? Anda. Zhang Lili memegang pipinya yang sakit, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia menelan lagi.
Intuisi memberitahunya bahwa jika dia mengganggu pria ini, dia akan benar-benar mati. Pada saat ini, mata Ye Qiu tertuju pada Tuan Yang, dan dia tersenyum. Apakah Anda tidak ingin saya menelepon seseorang? Saya menelepon seseorang, apa yang harus Anda katakan? Tuan Yang juga sedikit bingung tentang asal-usul Ye Qiu sekarang, dan bertanya, siapa kamu di bumi ini? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau singgung, kata Ye Qiu. Hei! Manajer yang menyeringai dan berkata, tidak ada seorang pun di Jiangzhou yang tidak mampu saya bayar. Saya masih mengatakan itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda keluar dari Jiangzhou. Mengandalkan orang-orang ini? Ye Qiu menyerahkan pengawal di belakang presiden yang untuk memberitahu Han Long, aku akan menyerahkannya padamu. Ya. Han Long bergegas keluar, dan kemudian suara, bang bang bang, berdering, dan dalam 3 menit, sekelompok orang tergeletak di tanah. Puluhan pengawal yang semuanya dirobohkan. Hanya Han Long yang berdiri sendiri. Adegan ini sangat aneh. Murid presiden yang menyusut tajam. Pengawalnya ini semua adalah pemain bagus yang dipilih dengan baik, belum lagi 1 ke 10, tetapi sama sekali tidak masalah untuk memainkan 3 dari mereka, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Han Long akan melakukannya sendiri. Ini terlalu menakutkan. Tuan Yang akhirnya menyadari bahwa dia mungkin telah menemukan tunggul yang keras, tetapi dia tidak akan dengan mudah menerimanya. Wah, hal paling bodoh yang kamu lakukan adalah menyinggung perasaanku, tidak peduli siapa kamu harus membayar hari ini. Ye Qiu tersenyum dan berkata, orang-orangmu telah dipukul rata. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantangku? Tentu saja ada orang yang bisa menjagamu. Tuan Yang mengeluarkan ponselnya dan sepertinya menelepon seseorang lagi. Han Long hendak melakukannya, tapi dihentikan oleh mata Ye Qiu. Tuan Yang, apakah Anda ingin menjadi pembantu? Oke, saya akan memberi Anda kesempatan. Ye Qiu berkata, kamu bisa menelepon sebanyak mungkin orang. Semakin banyak semakin baik, ingat, panggil orang terbaik. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu keluar dari Jiangzhou. Presiden yang menyelesaikan panggilan dan menunjuk ke Ye Qiufang dan berkata dengan kejam, kamu tidak akan sombong lama-lama. Ketika kakak laki-lakiku datang, bahkan jika kamu memiliki 10.000 nyawa, kamu pasti akan mati. Oke, aku akan menunggu. Ye Qiu tersenyum, tidak takut dengan ancaman Tuan Yang. Han Long dengan cepat berjalan ke lobi departemen penjualan, memindahkan 2 kursi darinya, dan membiarkan Ye Qiu dan Qian Jinglan duduk. Kurang dari 10 menit. Sebuah Rolls-Royce dan BMW X6 diparkir di pintu departemen penjualan. Pertama, 4 pria turun dari dalam BMW X6. Mereka mengenakan kacamata hitam dan kamuflase lengan pendek. Otot-otot di lengan mereka tinggi dan menonjol, seperti bukit, dan mereka penuh dengan napas yang kokoh. Ye Qiu melirik, sedikit terkejut. Karena dari nafas yang dikeluarkan dari keempat orang ini, terlihat bahwa skill mereka tidak lebih lemah dari para pemain top. Siapa yang bisa mempekerjakan orang-orang ini sebagai pengawal? Segera setelah itu, seorang pengawal melangkah maju dan membuka pintu mobil Rolls-Royce, dan segera turun dari dalam seorang pria paruhbaya berusia 50-an dengan wajah yang mirip Tuan Yang. Pria paruhbaya itu menyisir kepalanya, jas dan sepatu kulitnya, dan memiliki cerutu di mulutnya. Penuh momentum. Jangan marah. Nak, yang membersihkanmu ada di sini. Tuan Yang menatap Ye Qiu dengan dingin, lalu dengan cepat melangkah maju dan berjalan ke pria paruhbaya itu dan berkata, kakak, mengapa kamu ada di sini? Kamu datang nanti, tetapi kamu tidak akan melihatku. Seseorang membuat masalah di departemen penjualan kami dan ingin saya keluar dari Jiangzhou. Tuan Yang mengeluh kepada pria paruhbaya itu. Siapa yang begitu berani membuat masalah di perusahaan saya? Saya tidak ingin hidup. Hah? Pria paruhbaya itu tiba-tiba terkejut, matanya tertuju pada ribuan murid Longman yang berlutut di tanah. Ini sepertinya upacara berlutut Longman? Dan pakaian yang dikenakan orang-orang ini sepertinya seragam Longman? Mungkinkah orang-orang Longman membuat masalah di sini? Pria paruhbaya itu bertanya pada Yang, apakah Anda tahu identitas pembuat onar? Itu dokter kecil, sangat arogan. Jawab Tuan Yang.
Pria parubaya itu menyipitkan matanya. Dokter kecil? Masih sombong? Bisakah Anda masih memberi perintah kepada murid-murid Longman? Pria parubaya itu segera memikirkan seseorang dan bertanya pada Tuan Yang, apakah orang yang membuat masalah itu bermarga Ye? Masih muda? Kakak, bagaimana kamu tahu? Manajer yang sangat terkejut. Kamu, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa aku menyuruhmu untuk tetap rendah hati. Kamu hanya tidak mendengarkan. Jika aku tidak datang hari ini, maka orang-orang akan benar-benar membiarkanmu keluar dari Jiangzhou, kata lelaki tua itu. Manajer yang terkejut, dia adalah dokter kecil dengan kemampuan ini? Dia lebih dari sekadar dokter kecil, dia adalah bos Jiangzhou yang baru diangkat pada usia 9.000. Apa? Tuan yang sangat terkejut, Zhang Lili berkata bahwa dia adalah bos Jiangzhou. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, bisakah kamu membuat kesalahan? Kata Tuan Yang. Kamu tidak bisa salah, hanya ada satu orang yang bisa memanggil begitu banyak murid Longman di Jiangzhou, dan itu adalah Ye Qiu. Jangan bicara nanti, serahkan masalah ini padaku untuk diselesaikan. Bahkan jika dia adalah bos Jiangzhou, dia harus menyerahkan wajahku. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia berjalan ke arah Ye Qiu dan berkata dengan antusias, apakah itu saudara Ye Qiu? Siapa kamu? Tanya Ye Qiu. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Yang Silong tersayang, Presiden Kamar Dagang Empat Laut. Oh. Ye Qiu sedikit terkejut. Dia menunjuk ke manajer Yang dan bertanya pada Yang Silong, apa hubungannya denganmu? Ini saudaraku, Yang Silai. Yang Silong tersenyum dan berkata, ini benar-benar membanjiri kuil Raja Naga. Hal-hal hari ini adalah kesalahpahaman. Saudara Ye, bisakah kamu memberiku wajah dan mengampuni saudaraku? Beri kamu wajah. Ye Qiu berkata dengan jijik, berapa umurmu? Bab 357. Dalam sekejap, senyum di wajah Yang Silong mengeras. Dia berpikir bahwa setelah dia melaporkan keluarganya, Ye Qiu akan memberinya sedikit wajah. Siapa tahu, Ye Qiu berkata langsung, berapa umurmu? Yang Silong sangat marah. Anda tahu, dia adalah Presiden Kamar Dagang Empat Laut. Dia tidak hanya mengendalikan 3 provinsi Longman dan menyelesaikan bisnis, dia juga sejajar dengan Ye Qiu, bos Jiangzhou. Jika dia digantikan oleh orang lain, Yang Silong tidak akan mengatakan omong kosong lagi, dan akan langsung memerintahkan pengawal untuk mengubur orang itu hidup-hidup. Namun, Ye Qiu adalah bos Jiangzhou, keduanya berada di gerbang naga, dan statusnya setara dengannya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengubur Ye Qiu hidup-hidup. Karena itu, hanya bisa menahan amarah. Hahaha, kakak Ye benar-benar bisa bercanda. Yang Silong membuat haha dan berkata, kakak Ye, apakah kakakku melakukan kesalahan hari ini atau tidak? Aku akan meminta maaf padamu. Aku akan mengatur meja dan meminta maaf padamu nanti, bagaimana? Tidak terlalu bagus. Ye Qiu tampak kedinginan. Yang Silong diam-diam berkata, saya telah menempatkan postur saya sangat rendah. Anda sebenarnya tidak menghargainya, Anda tidak tahu apa yang harus dipromosikan. Pada saat ini, adik laki-lakinya Yang Silai marah. Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak bersulang atau makan anggur yang baik. Kakakku minta maaf padamu, itu untuk memberimu wajah, jangan malu-malu. Kesal saudaraku, hati-hati kamu mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Diam. Yang Silong memelototi Yang Silai, lalu tersenyum dan berkata kepada Ye Qiu, kakak Ye, maafkan aku, adik laki-lakiku baik dalam segala hal, tetapi tidak besar atau kecil. Aku benar-benar malu untuk menabrakmu. Saya adalah Presiden Kamar Dagang Empat Laut. Saya ingin tahu apakah saudara Ye tahu tentang Kamar Dagang Empat Laut kita. Setelah Yang Silong selesai berbicara, dia berhenti sejenak. Melihat bahwa Ye Qiu tidak berbicara, dia berpikir bahwa Ye Qiu tidak tahu latar belakang Kamar Dagang Empat Laut, dan kemudian melanjutkan. Kamar Dagang Empat Laut jelas merupakan kamar dagang, tapi diam-diam, itu milik Longman. Kamu harus tahu bahwa Longman memiliki bisnis di setiap tempat. Di Jiangzhou, Jinling, dan Provinsi Dataran Tengah, bisnis di 3 tempat berada di bawah pengelolaan Kamar Dagang Empat Laut.
Saudaraku, sebagai Presiden Kamar Dagang Empat Laut, saya terutama membantu 9.000 tahun mengelola bisnis di 3 provinsi ini. Yang Silong bermaksud memberitahu Yekiu bahwa dia berusia 9.000 tahun. Tanpa diduga, Yekiu masih tidak menunjukkan wajah, memiringkan matanya dan berkata, "Jadi apa?" Jejak ketidaksenangan melintas di mata Yang Silong. "Apakah Anda tidak mengerti, atau ada masalah dengan IQ Anda? Sudah kubilang aku dari Longmen, kenapa kau tidak memberiku wajah?" Terus menahan amarah. Yang Silong berkata, "Saudara Ye, saudara laki-laki baru saja mengatakan begitu banyak, tetapi sebenarnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda berasal dari Longmen, dan saudara laki-laki juga dari Longmen. Kita semua adalah keluarga. Bagaimana kalau memberi wajah saudara laki-laki saya?" Yekiu tersenyum menghina, "Apakah wajahmu dihargai?" Yang Silong sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Jika Yekiu bukan bos Jiang Zhou, maka dia akan menamparnya secara langsung. "Nenek, Anda akan mati jika Anda berbicara dengan baik. Bos Ye, jika Anda tidak berbicara secara diam-diam, Anda dapat memberitahu saya secara langsung hasil seperti apa yang Anda inginkan. Karena kamu tidak memberi muka, maka aku akan menjilat wajahku dan meminta maaf lagi. Itu akan mempermalukan diriku sendiri." Yang Silong tidak lagi memanggil Yekiu dengan penuh kasih sayang sebagai saudara Ye, melainkan memanggil Bos Ye. "Permintaanku sangat sederhana, biarkan saudaramu keluar dari Jiangzhou," kata Yekiu. Merayap. Yang Silong terkejut sejenak, dan berkata, "Bos Ye, bisakah kamu membuatnya lebih jelas? Apakah kamu bahkan tidak mengerti kata-kata manusia?" Han Long berkata, "Bosku bermaksud mengganggu anggota tubuh saudaramu dan membiarkannya merangkak keluar dari Jiangzhou." Yang Silong sangat marah dan memelototi Han Long, "Aku sedang berbicara dengan bosmu, apakah kamu ingin menyela? Berapa umurmu?" "Dia bukan orang tua, dia hanya seorang putra berusia 9.000 tahun, kata Yekiu ringan. Mata Yang Silong menatap. "Seorang putra berusia 9.000 tahun? Maafkan aku, saudaraku, aku sedikit kesal barusan, aku minta maaf untuk memberitahumu, dan aku harap kakakku tidak menyalahkanku." Yang Silong segera menurunkan posturnya dan meminta maaf kepada Han Long dengan senyum di wajahnya. Han Long mendengus dingin, terlalu malas untuk menjawab. Yang Silong mengikuti dan berkata, "Bos Ye, katakan yang sebenarnya, saya hanya memiliki saudara seperti itu. Sebelum ibu saya meninggal, dia berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya harus merawat adik laki-laki saya dengan baik. Selama bertahun-tahun, saya telah terlalu memanjakannya dan mengabaikan untuk mendisiplinkannya. Ini adalah masalah saudara laki-laki saya. Bisakah kamu melakukan ini, tanpa mengganggu anggota tubuh saudaraku, bagaimana dengan permintaan lain? Selama aku bisa memuaskanmu, aku akan memuaskanmu." Yekiu berkata, "Bukan tidak mungkin mengubah permintaanmu, asalkan kamu mau. Aku bersedia, aku harus rela." Yang Silong mengira Yekiu menginginkan uang atau sesuatu. Tapi di detik berikutnya, kata-kata Yekiu membuat Yang Silai sangat marah. "Kakakmu mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membunuhku, lalu aku akan memperlakukannya sebagai manusia dan menguburnya hidup-hidup." "Apa?" Wajah Yang Silong berubah tiba-tiba. Yang Silai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Meskipun Anda adalah bos Jiangzhou, saudara laki-laki saya adalah Presiden Kamar Dagang Empat Laut. Dalam hal berdiri di gerbang naga, kakakku berada di level yang sama denganmu. Pada kekayaan, saudaraku bisa membunuhmu dengan uang. Apa yang kamu sombongkan?" Yang Silong juga merasa bahwa Yekiu sedikit berminyak dan asin, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, "Yekiu, tetap antre untuk bekerja, jadi kita akan bertemu satu sama lain di masa depan. Semua orang dari gerbang naga, mengapa repot-repot membunuh mereka semua? Saya memiliki yurisdiksi atas Jiangzhou, Provinsi Dataran Tengah, dan bisnis Jinling. Mungkin Anda masih membutuhkan saya di masa depan. Selama Anda mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi hari ini, di masa depan, dimanapun saya dapat berguna, Anda dapat berbicara." Yang Silong memikirkannya. Ketika urusan hari ini selesai, dia akan menggunakan sumber daya keuangannya untuk membunuh Yekiu.
Presiden Kamar Dagang Empat Laut tidak akan pernah tunduk pada bos lokal. Bagaimana jika aku tidak mengangkat tanganku tinggi-tinggi? Ye Qiu bertanya sambil tersenyum. Wajah Yang Silong tenggelam dan berkata, Ye Qiu, saya masih berharap Anda dapat menyelamatkan saudara saya. Jika tidak bijaksana bagi Anda untuk membuat musuh seperti saya. Menurut pendapat saya, yang terbaik adalah menghentikan urusan hari ini. Semua orang baik. Dan jika kamu bertemu di masa depan, kamu masih bisa berteman, jika tidak. Terkunci. Ye Qiu tiba-tiba menampar Yang Silong dan berkata dengan dingin, aku ingin kamu mengajariku melakukan sesuatu? Itu mengejutkan. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Qiu akan berani memukul Yang Silong. Yang Silong tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan meraung, Ye Qiu, kamu punya benih. Di sepertiga hektar tanah di Jiangzhou ini, tidak ada yang berani melakukan ini padaku. Kamu yang pertama. Aku harus mengatakan, kamu sangat baik. Tapi aku juga ingin memberitahumu, kamu sudah selesai. Presiden Kamar Dagang Empat Laut tidak akan pernah membiarkan siapapun memukulinya sesuka hati, bahkan jika Anda adalah bos Jiangzhou. Kecuali jika Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya, jangan salahkan saya karena kejam hari ini. Saat suara Yang Silong jatuh, keempat pengawal di belakangnya mendekati Ye Qiu bersama-sama. Ye Qiu tampak tenang, mengeluarkan token emas murni dari tangannya, dan melemparkannya ke depan Yang Silong. Biarkan aku meminta maaf. Apakah kamu layak? Bab 358. Tatapan Yang Silong tersapu dari token emas murni, dan dia berkata dengan jijik, apakah token gerbang naga? Tidak hanya Anda memilikinya, tetapi saya juga memilikinya. Setelah berbicara, dia mengeluarkan token emas murni dari sakunya. Saya memiliki semua yang Anda miliki, dan saya memiliki apa yang tidak Anda miliki. Anda membuat masalah di perusahaan saya dan memukul saya. Itu terlalu arogan. Kecuali Anda berlutut untuk meminta maaf dan mematahkan lengan. Kalau tidak, aku tidak hanya tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi aku akan melaporkan masalah ini kepada yang berusia 9.000 tahun. Yang Silong mengancam. Pada saat yang sama, keempat pengawalnya, yang sebanding dengan pemain top, mendekati Ye Qiu, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Ye Qiu dengan tenang berkata, token gerbang nagaku berbeda dengan milikmu. Kamu harus membuka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Yang Silong berkata dengan tidak setuju, apa yang bagus tentang token Lawman? Yang Silai juga menertawakan, saya ingin menggunakan token untuk menakut-nakuti kami. Saya berkata, apakah anak Anda memiliki air di kepalanya? Saya menyarankan Anda untuk melihat baik-baik, kata Han Long. Mengenai kata-kata putra berusia 9.000 tahun, Yang Silong tidak berani menganggapnya serius, dia mengambil token dan melirik ringan. Apa? Yang Silong terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa token Ye Qiu berbeda dari tokennya. Bagian depan tokennya diukir dengan kata 1000 dan naga terbang terukir di bagian belakang. Ini adalah urutan emas ungu yang paling umum di gerbang naga, sedangkan bagian depan token Ye Qiu diukir dengan 5 yang hidup. Naga emas cakar. Namun, Yang Silong hanya merasa sedikit aneh dan tidak terlalu peduli. Kemudian dia membalik token itu. Dalam sekejap, seluruh tubuh menjadi kaku. Kata Xuanwu menusuk mata Yang Silong seperti jarum. Tanda utusan basal? Yang Silong tidak bisa mempercayainya. Dia memegang token dengan kedua tangan, melihat bagian belakang dari depan, dan menyentuh bagian depan dari belakang, mencoba menemukan kekurangannya. Akhirnya, dia memasukkan token ke mulutnya dan menggigit dengan giginya. Ternyata token ini asli. Apa yang terjadi di sini? Mengapa token utusan Xuanwu ada di tangan Ye Qiu? Tiba-tiba, Yang Silong teringat satu hal. Saya mendengar bahwa anak berusia 9.000 tahun itu tampaknya telah menghadapi musuh yang kuat di Yangcheng beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa di antara 4 utusan naga, utusan Azure Dragon dan utusan Kilin terluka, dan utusan Xuanwu tewas dalam pertempuran. Mungkinkah Ye Qiu adalah utusan basal baru? Memikirkan hal ini, rompi Yang Silong langsung berkeringat dingin, dan wajahnya memucat ketakutan. Ye Qiu duduk di kursi lagi dan berkata dengan ringan, mengapa, presiden yang tidak mengenali tanda ini?
Atau, izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa arti token ini? Tidak, tidak. Yang Silong berkata dengan tidak jelas, dia tidak tahu harus berkata apa. Yang Silai tidak menyadari bahwa ekspresi saudaranya salah, dan berkata dengan keras, "Saudaraku, orang yang memintamu untuk membunuhnya." Yang Silong baru ingat bahwa keempat pengawalnya mendekati Ye Qiu dan buru-buru berteriak, "Berhenti!" Keempat pengawal itu menoleh dan menatap Yang Silong dengan keraguan di wajah mereka. Yang Silong maju 2 langkah dan dengan gemetar menyerahkan token itu kembali ke tangan Ye Qiu. Sekarang dia memiliki hati untuk mati. Jika dia tahu bahwa Ye Qiu adalah utusan Basal Longmen, bahkan jika dia meminjamkannya 1000 keberanian, dia tidak akan berani mengatakan kata kasar kepada Ye Qiu, apalagi mengancam Ye Qiu. Anda tahu, dalam organisasi besar Longmen, selain dari penguasa 9.000 tahun, keempat naga memiliki status tertinggi dan kekuatan terbesar. Namun, Yang Silong tidak bisa mengetahuinya sedikit. Ye Qiu hanyalah seorang dokter kecil. Dia baru saja menjadi bos Jiangzhou belum lama ini. Bagaimana dia bisa menjadi utusan Basal Longmen dalam sekejap mata? Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Jika menurutmu token ini palsu, maka kamu dapat menanyakannya pada usia 9.000 tahun. Apakah Anda memiliki ponsel berusia 9.000 tahun? Apakah Anda ingin saya memberi Anda nomor telepon 9.000 tahun?" Keringat dingin di dahi Yang Silong menyapu, dan sambil menyeka keringat, dia berkata, "Tidak perlu, tidak perlu. Saudaraku, ada apa denganmu?" Yang Silai tidak mengerti situasinya, dan berkata, "Orang yang memintamu untuk memukulnya." "Untuk diam?" Yang Silong menatap saudaranya dengan sengit, dan berpikir, "Jika saya berani mengalahkannya, apa yang akan Anda katakan?" Yang Silai tidak hanya tidak diam, tetapi malah terus mengomel. "Kakak, anak ini terlalu sombong, kamu harus mengajarinya dengan baik, beritahu dia apa itu langit dan bumi, apa yang mengalahkan diri sendiri. Benar-benar tidak masuk akal untuk berani membuat masalah dengan kami dan memukuli orang. Saudaraku, jangan berbelas kasih." Terkunci. Sebelum Yang Silai selesai berbicara, dia menampar wajahnya dengan keras. "Saudaraku, untuk apa kamu memukulku?" Yang Silai tercengang. Namun di adegan selanjutnya, bukan hanya dia yang tercengang, tapi penonton pun tercengang. Berdebar. Yang Silong tiba-tiba berlutut di depan Ye Qiu. "Bos Ye, maaf, saya tidak punya mata, tetapi saya tidak tahu bahwa Anda adalah utusan Basal. Jika Anda menyinggung Anda, saya pantas mati. Tolong selamatkan hidupku. Itu semua salahku barusan, aku minta maaf padamu, maafkan aku, maafkan aku." Terkunci. 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 Saat Yang Silong berbicara, dia mulai menampar dirinya sendiri, memohon belas kasihan saat dia mundur. "Bos Ye, tolong buka webnya. Kami tidak tahu ketinggian dunia, kami dikuasai, tolong selamatkan kami hidup kami. Mulai sekarang, saudara-saudara kita akan menjadikanmu seekor sapi dan kuda, dan kamu akan siap membantumu." Yang Silong meraih Yang Silai, menyebabkan Yang Silai berlutut di depan Ye Qiu. Yang Silai tidak mau berlutut, dan berdiri, berteriak, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan untuk berlutut untuknya? Dia hanya sia-sia." Ledakan. Yang Silong meninju Yang Silai secara langsung, dan meraung, "Kamu buang-buang uang. Jika kamu berani memfitnah Bos Ye, hati-hati aku membunuhmu." Bos Ye bukan hanya bos Jiangzhou, tetapi juga utusan Basal dari salah satu dari 4 utusan naga Longmen. Apakah kamu tahu seberapa kuat utusan Basal itu? Bos Ye dapat memobilisasi puluhan miliar dana dengan satu kata. Dengan sepatah kata dari Bos Ye, kamu bisa membuat Jiangzhou menjadi badai berdarah. Bos Ye bisa membunuhmu dan aku dengan satu kata. Di Jiangzhou, Anda tidak dapat lagi menemukan seseorang yang lebih kuat dari Bos Ye, yang merupakan penguasa sejati Jiangzhou pada saat itu. Jangan terburu-buru dan minta maaf kepada Ye Laodao. Yang Silai benar-benar terpana. Dia tidak menyangka latar belakang Ye Qiu begitu besar, bahkan lebih baik dari saudaranya. Seperti semua orang tahu, masih ada lebih banyak orang yang tercengang di tempat kejadian. Itu Sang Lili.
Zhang Lili ingin menunggu sampai Ye Qiu dipukuli sampai mati, dan kemudian keluar dan menendang Ye Qiu dengan keras untuk menghilangkan kebenciannya. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa keadaan tiba-tiba berbalik, dan orang yang datang untuk menjemput Ye Qiu, malah berlutut di depan Ye Qiu dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, beberapa kata yang dikatakan Yang Silong barusan bergema di benaknya. Bos Ye dapat memobilisasi puluhan miliar dana dengan satu kata. Dengan sepatah kata dari Bos Ye, kamu bisa membuat Jiangzhou menjadi badai berdarah. Di Jiangzhou, Anda tidak dapat lagi menemukan seseorang yang lebih kuat dari Bos Ye, yang merupakan penguasa sejati Jiangzhou pada saat itu. Wajah Zhang Lili pucat, seolah-olah disambar 5 guntur, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kapan ketidakberdayaan ini menjadi begitu kuat. Bab 359. Zhang Lili hanya merasa bahwa pemandangan di depannya tidak nyata. Dia tidak bisa mengerti mengapa Ye Qiu begitu tidak berguna, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Ketika dia bersama dirinya sendiri, dia tidak punya uang, tidak ada kekuatan, dan tidak memiliki latar belakang, dan dia memiliki sedikit harapan untuk menjadi orang yang benar, tetapi bagaimana mungkin hidupnya seperti jalan buntu ketika dia putus? Apa ini? Mungkinkah? Zhang Lili tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dia bergegas ke Yang 11 dan berkata, Tuan Yang, cepat bangun dan jangan berlutut untuknya. Ye Qiu berbohong padamu. Dia tidak sekuat itu, dia tidak berguna. Bang! Sebelum Zhang Lili bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Silong tiba-tiba menendangnya ke tanah. Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Yang Silong sangat takut hingga jiwanya hampir hilang. Pada saat ini, untuk menyinggung Ye Qiu lagi, itu akan menjadi hukuman mati. Zhang Lili juga ketakutan dengan tatapan garang Yang Silong, dan segera menutup mulutnya. Berdebar. Yang Silong terus berlutut di depan Ye Qiu dan berkata, Bos Ye, saya salah. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Tolong, lepaskan kami saudara-saudara. Saat Yang Silong sedang berbicara, dia memukul kepala Ye Qiu, kepalanya dan tanah dibuang, dan dahinya dengan cepat menjadi berdarah. Bos Ye, selama kamu bersedia membiarkan saudara-saudara kita mencari nafkah, kami akan mendengarkanmu tidak peduli seberapa sengitnya di masa depan. Saya berjanji bahwa hal-hal seperti hari ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Tolong. Yang Silong tahu berat utusan Basal. Dengan hanya satu kalimat, Ye Qiu tidak hanya akan menyelamatkannya dari posisi Presiden Kamar Dagang Empat Laut, tetapi juga mengambil semuanya darinya, termasuk kehidupan. Yang Silai melihat bahwa saudaranya terus memohon belas kasihan kepada Ye Qiu, dan akhirnya menyadari bahwa dia dalam masalah. Dan orang yang dia provokasi bahkan tidak bisa memprovokasi saudaranya. Yang Silai menatap Ye Qiu dan berkata, Bos Ye, apa yang terjadi hari ini adalah salahku dan tidak ada hubungannya dengan saudaraku. Tolong jangan salahkan dia. Saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Membunuh atau mencabut, mudah untuk mendengarkannya. Tolong. Ledakan. 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 Yang Silai juga bersujud pada Ye Qiu. Ketika staf penjualan melihat pemandangan ini, mereka memucat karena ketakutan dan tidak berani mengeluarkan suara. Sebelumnya, mereka menyindir Ye Qiu dan ibunya dengan Zhang Lili, tapi sekarang, bos mereka berbaring di depan Ye Qiu seperti anjing, dan itu membuat orang berdebar-debar memikirkannya. Pada saat yang sama, mereka masih memiliki beberapa pertanyaan di hati mereka. Apa asal-usul pemuda itu? Mengapa begitu menakutkan? QR, apakah kamu tidak melupakannya? Kata Tian Jinglan. Melihat dua bersaudara Yang Silong dan Yang Silai terus membenturkan kepala mereka, dahi mereka patah, Tian Jinglan sedikit tak tertahankan. Bu, ini urusan longmen kami, jangan ganggu kamu. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia maju selangkah dan menginjak lengan Yang Silong. Bunyi suara klik. Suara renyahnya menyeramkan. Lengan Yang Silong patah, wajahnya memucat karena kesakitan, dan keringat dingin terus mengalir, tetapi dia tidak berteriak. Ye Qiu berkata dengan tenang, kamu bilang kamu akan mematahkan lenganku sebelumnya, tapi sekarang aku mematahkan lenganmu, maukah kamu mengambilnya?
Melayani. Bawahan yakin. Bisakah kamu menolak? Ini akan mati jika Anda tidak menerimanya. Bagus sekali. Ye Qiu kemudian menatap Yang Xilai. Melihat mata Ye Qiu, Yang Xilai gemetar ketakutan. Aku ingat, kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Ye Qiu bertanya sambil tersenyum. Bos Ye, maaf, tapi saya tidak tahu Taisan, saya salah. Bang bang bang. Yang Xilai mati-matian bersujud karena takut Ye Qiu akan membunuhnya. Yang Silong juga panik, dan buru-buru berkata, Bos Ye, saya tidak menjaga saudara saya. Saya harap Anda akan menyelamatkan hidup saudara laki-laki saya. Tolong. Qian Jinglan membuka mulutnya. Dia ingin Ye Qiu tidak membunuh, tetapi ketika dia mengira Ye Qiu baru saja mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk tidak menyusahkan Longmen, dia menutup mulutnya lagi. Setelah beberapa saat, Ye Qiu berbicara. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar kata-kata ini, Qian Jinglan menghela nafas lega, dan Yang Silong dan Yang Xilai juga menghela nafas lega. Ye Qiu duduk di kursi lagi, memandang Yang 11 dan berkata, hari ini kamu bisa menyelamatkan hidupmu, terima kasih kepada dua orang. Orang pertama adalah ibuku. Ibuku selalu baik, jadi aku tidak akan membunuh orang di depannya. Orang kedua adalah saudaramu. Dia adalah Presiden Kamar Dagang Empat Laut. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu Longmen untuk mengurus bisnis. Bahkan jika tidak ada kredit, ada kerja keras. Untuk wajahnya, aku tidak akan mengambil nyawamu. Tetapi, Ye Qiu mengubah kata-katanya, kejahatan besar bisa dimaafkan, dan hukuman tidak bisa dihindari. Yang Silong bertanya dengan tergesa-gesa, Bos Ye, apa maksudmu? Suara mendesing. Ye Qiu tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuhnya seperti anak panah yang ditembakkan, menginjak kaki Yang Xilai dengan kaki yang seperti kilat. Apa? Yang Xilai mematahkan anggota tubuhnya dan menjerit kesakitan. Pada saat ini, dia berbaring di tanah, gemetaran, darah menodai pakaiannya. Mengejutkan. Keganasan Ye Qiu mengejutkan banyak orang. Terutama anggota staf di departemen penjualan bergidik, karena takut Ye Qiu akan merepotkan mereka. Ye Qiu berkata dengan dingin, Yang Silong, aku berkata bahwa jika kamu ingin saudaramu keluar dari Jiangzhou, kamu harus mulai mendaki untukku dari sini, dapatkah kamu mendengarku dengan jelas? Bawahan mendengar dengan jelas. Masalah ini, serahkan padamu untuk diawasi, bisakah kamu melakukannya dengan baik? Utusan Suanwu, jangan khawatir. Saya akan mengikuti instruksi Anda untuk memastikan kepuasan Anda. Bagus sekali. Ye Qiu kemudian bertanya, apakah ini real estate di East Lake World, industri Anda atau industri Longmen? Ini industri orang-orang Long, jawab Yang Silong. Karena ini adalah milik Longmen, apakah aku memenuhi syarat untuk mengurus semuanya di sini? Tentu saja. Anda adalah utusan basal, Anda memiliki keputusan akhir di sini. Ye Qiu mengangguk, lalu mengarahkan jarinya ke staf penjualan, dan berkata, saya tidak suka orang yang memandang rendah orang dengan mata anjing. Saya akan menyingkirkan mereka semua dan memberi saya sekelompok orang yang tahu caranya. Menjadi sopan. Ya. Selain itu, carikan aku villa dengan lingkungan yang lebih baik, dan ibuku dan aku akan pindah untuk tinggal sebentar. Oke. Ye Qiu mengajukan beberapa permintaan lagi, dan Yang Silong mengangguk setuju. Oke, awasi kakakmu untuk keluar dari Jiangzhou. Setelah kata-kata Ye Qiu jatuh, Yang Xilai mulai merangkak perlahan di tanah, seperti anjing. Yang Silong membawa 4 pengawal dan mengawasi mereka. Kemudian Ye Qiu berkata kepada 3.000 murid Longmen, saudaraku, kamu telah bekerja sangat keras, ayo kembali. Iya bos. 3.000 murid Longmen datang dengan cepat dan pergi lebih cepat. Setelah beberapa saat, ratusan mobil mewah pergi, dan pintu departemen penjualan Donghu Tianxia menjadi bersih kembali. Ye Qiu berbalik dan matanya tertuju pada wajah Zhang Lili. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan akun di antara kita. Bab 360. Zhang Lili panik ketika Ye Qiu hendak menyelesaikan akun dengannya, dan dia mundur dan berkata, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tiba-tiba, dia berbalik dan berlari.
Bisakah kamu melarikan diri? Ye Qiu mendengus dingin. Han Long bergegas keluar, menangkap Zhang Lili dalam 3 atau 2 langkah, dan mengangkat Zhang Lili kembali seperti ayam. Ledakan! Han Long melemparkan Zhang Lili ke depan Ye Qiu dan bertanya, "Bos, apa yang harus saya lakukan dengan wanita ini? Apakah itu Shen Jiang atau dikubur hidup-hidup?" Zhang Lili menangis ketakutan, dan berlutut di depan Ye Qiu memohon belas kasihan. "Tolong, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, oh. Untuk diam." Ye Qiu menampar wajah Zhang Lili dan berteriak keras. Zhang Lili benar-benar berhenti menangis. "Saya harus mengakui bahwa saya pernah menyukai Anda. Saya bahkan berpikir bahwa kita akan menikah dan Anda akan menghormati ibu saya dengan saya, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda akan mengkhianati saya untuk promosi." Ketika Ye Qiu membicarakan hal ini, nadanya tenang seperti awan air yang tergenang. Zhang Lili menangis dengan getir. "Aku salah, Ye Qiu, aku salah." "Kamu tidak salah, aku yang salah." Ye Qiu berkata, "Saya buta, tetapi saya bahkan tidak menyadari bahwa Anda adalah seorang wanita yang mendambakan kemakmuran dan kekayaan. Namun, itu semua hilang." Nada suara Ye Qiu mereda, "Ibuku mengajariku sejak aku masih kecil bahwa aku harus baik kepada orang lain dan tidak pernah menyakiti orang lain. Aku selalu mendengarkannya. Oleh karena itu, bahkan jika kamu mengkhianatiku, aku tidak pernah menyakitimu. Setidaknya, aku tidak merasa kasihan padamu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan melakukan begitu banyak hal yang menyakitiku. Tidak lebih dari kamu menyakitiku, dan sangat membenci kamu menyakiti ibuku. Kalau begitu, mari kita hitung kebencian lama dan kebencian baru bersama-sama." Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Zhang Lili dengan keras dan berkata, "Tamparan pertama adalah karena pengkhianatanmu. Bagiku, cinta yang seharusnya bahagia dihancurkan olehmu. Terkunci. Tamparan kedua adalah karena jebakanmu. Kamu dan Kuo Xiaochong menjebakku bersama, yang membuatku hampir kehilangan pekerjaan, yang penuh kebencian. Terkunci. Tamparan ketiga adalah untuk kesombonganmu. Kamu menggunakan Liang untuk mempermalukanku ketika kamu bersatu kembali dengan teman sekelas. Sayang sekali trikmu tidak berhasil, tapi aku ingat akun ini. Terkunci. Tamparan keempat adalah karena kekejamanmu. Ibuku dulu memperlakukanmu sebagai menantu perempuan dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Bahkan setelah putus, dia tidak pernah melakukan apapun untuk membuatmu menyesal. Tetapi kamu, tidak hanya mempermalukannya di depan orang lain, tetapi juga menyakitinya. Zhang Lili, apakah kamu manusia?" Terkunci. Ye Qiu marah, dan kemudian menampar wajah Zhang Lili dengan tamparan, menyebabkan gigi depan Zhang Lili patah. Terkunci. Tamparan ini karena kebodohanmu. Ye Qiu berkata, "Kamu pikir aku tidak punya latar belakang, dan aku tidak bisa tinggal di rumah sakit karena kekuatanku. Kamu terlalu bodoh. Di era ini, orang-orang yang paling kurang di dunia, tetapi bakat yang paling kurang. Selama saya memiliki keterampilan yang baik, saya bisa makan di mana saja dan mundur 10.000 langkah. Bahkan jika saya tidak bisa tinggal dan bekerja di rumah sakit Jiangzhou, saya bisa hidup dengan baik di tempat lain. Sebaliknya, macan kertas yang hanya memiliki sandaran tetapi tidak memiliki kemampuan nyata untuk belajar. Selama sandaran itu jatuh, akan segera habis. Apakah Anda tahu mengapa Bai Bing merekomendasikan saya untuk tinggal di rumah sakit? Itu karena dia tahu saya mampu. Profesi dokter berbeda dengan profesi lain. Mereka menangani pasien setiap hari. Mereka tidak memiliki keterampilan yang kuat, dan sedikit kecerobohan akan membunuh pasien. Oleh karena itu, dokter harus memiliki bakat yang nyata. Kamu masih memiliki kebodohan lain, yaitu memanjat Feng Youling untuk menekanku, haha. Ye Qiu tersenyum tipis, apakah kamu tahu bagaimana Feng Youling meninggal? Dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Sebelum Zhang Lili bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Qiu meludahkan 3 kata. Saya membunuhnya. Apa? Zhang Lili menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya membaca berita dan Feng Xiao meninggal dalam kecelakaan mobil. Bagaimana jika aku yang menyebabkan kecelakaan mobil?
Ye Qiu tersenyum. Dalam sekejap, rambut Zhang Lili ngeri, dan dia hanya merasa bahwa senyum Ye Qiu sama mengerikannya dengan iblis. Ye Qiu telah berubah, tidak hanya menjadi asing dan kuat, tetapi juga sangat menakutkan. Mungkin segala sesuatu di dunia ini memiliki logika bahwa segala sesuatunya harus dibalik. Dalam kepanikan yang ekstrim, Zhang Lili tiba-tiba berdiri dari tanah dan menunjuk kutukan histeris Ye Qiu. Kamu bajingan, kamu pembohong. Kamu pembohong besar. Kamu jelas kaya, tapi kamu tidak memberitahuku, jadi aku hanya bisa iri pada pacar orang lain yang kaya, iri pada orang lain yang bisa memakai pakaian bermerek, membawa tas bermerek, dan membeli semua jenis barang mewah. Kamu jelas sangat kuat, tetapi kamu berpura-pura tidak memiliki latar belakang, sehingga ketika saya bekerja di rumah sakit, saya berhati-hati setiap hari karena takut kepala perawat dan pasien tidak akan senang memarahi saya. Kamu bisa membiarkan aku tinggal dan bekerja di rumah sakit dengan satu kalimat, tetapi jika kamu tidak membantu, maka aku hanya bisa mencari solusi sendiri. Apakah salahku mengkhianatimu? Ye Qiu, jangan salahkan aku atas semua yang kulakukan. Katakan, wanita mana di dunia ini yang tidak suka kesombongan? Wanita mana yang tidak ingin hidup makmur dan kaya? Jika Anda memberitahu saya semua yang Anda miliki, apakah saya akan mengkhianati Anda? Akankah saya? Zhang Lili meraung keras. Daripada mengatakan bahwa dia melampiaskan kebenciannya terhadap Ye Qiu, lebih baik mengatakan bahwa dia menyesalinya. Ususnya yang menyesal sekarang sudah hijau. Jika dia tahu Ye Qiu sangat baik pada awalnya, dia akan membunuhnya dan dia tidak akan meninggalkan Ye Qiu. Bagi kebanyakan orang, hal terakhir yang tidak ingin mereka lihat adalah bahwa setelah putus cinta, mantan mereka memiliki kehidupan yang lebih baik daripada diri mereka sendiri. Zhang Lili telah berpegang teguh pada berbagai pria sebelumnya dan menggunakan serangkaian metode untuk membalas Ye Qiu, karena dia menemukan bahwa Ye Qiu memiliki kehidupan yang sangat baik setelah putus dengannya. Tidak hanya memiliki kehidupan yang baik, tetapi juga memiliki uang dan kekuasaan. Zhang Lili benar-benar hancur. Keterlaluan. Ye Qiu melanjutkan, Zhang Lili, ketika aku bersamamu, aku tidak pernah berbohong padamu, apakah kamu percaya atau tidak? Aku tidak ingin melibatkan masa lalu denganmu sekarang, bicarakan saja hal-hal saat ini. Hari ini kamu mempermalukan dan melukai ibuku di depan umum. Insiden ini melanggar garis bawahku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Lili, apa lagi yang ingin kamu katakan? Zhang Lili memandang Ye Qiu, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berlutut di depan Ye Qiu, Bang Koutou, dan berkata, Ye Qiu, aku salah, tolong jangan bunuh aku tidak ingin mati aku tidak ingin mati. Serius, melihat adegan ini, Ye Qiu merasa sedikit sedih. Jika bukan karena Zhang Lili terlalu banyak, dia benar-benar tidak ingin menjadi seperti ini, bagaimanapun, wanita ini adalah cinta pertamanya dan menghabiskan 2 tahun masa muda bersamanya. Apakah Anda ingin membunuhnya? Ada keheningan yang panjang. Ye Qiu menghela nafas panjang dan menyuruh Han Long berkata, usir dia dari Jiangzhou. Aku tidak ingin melihatnya di Jiangzhou di masa depan.